Ibu Fadila, Ibu Teta Saliender. Oke, kita foto dulu ya. Yes. Ki- Kita kita cuma satu slide, tunggu. Oke, semuanya. Oke, semuanya kita salam literasi. Oke, sip, tunggu. Nanti karena teman-teman juga akan ada absennya ya. Nah, jadi perlu juga nih dokumentasi teman-teman yang hadir. Sip. Oke, selesai. Siap, Ibu Rosi. Oke, terima kasih Ibu Sri. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Senang bisa berjumpa di dalam program Gumaring. Nah, Gumaring itu adalah kepanjangan dari guru membaca nyaring. Program ini memang diharapkan melalui membaca nyaring, guru-guru teryakini ya, bahwa ketika guru membaca nyaring, maka anak-anak akan mendapatkan jauh lebih banyak manfaat dari apa yang eh, dipelajari. Sebelumnya, dalam Gumaring, jadi mindset kita adalah murid-murid harus diajarkan bagaimana berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan. Jadi, caranya, cara bagaimana berpikir, ya. Nah, terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama, kita akan membahas mengenai transformasi guru. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ilmu membaca. Nah, mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi yang harus dibaca. Jadi ketika membahas mengenai ilmu membaca, rasanya sih teman-teman harusnya sudah mengetahui karena secara detail itu ada di materi yang teman-teman harusnya baca dulu. Ya. Kemudian sesi kedua, apa dan mengapa gumaring. Ya. Kemudian ada 2 jenis gumaring. Yang pertama adalah gumaring untuk kesenangan, guru membaca nyaring untuk kesenangan, dan guru membaca nyaring untuk pembelajaran. Dan di sesi ketiga kita akan praktik. Eh, ya, teman-teman akan praktik baik untuk kesenangan maupun untuk pembelajaran. Nah, kita akan membahas transformasi guru. Mungkin teman-teman sudah ya ada 5 tahun, ada 7 tahun, ada 10 tahun menjadi guru. Tapi pastikan bahwa mulai hari ini teman-teman mempunyai mindset baru tentang guru. Ya, mungkin yang sudah mengetahui bahwa kata guru itu berasal dari bahasa Sanskerta. Gu artinya kegelapan, ru artinya cahaya. Jadi guru adalah penghancur kegelapan. Ya, guru adalah ia yang melenyapkan kegelapan atau sang pembawa terang. Jadi, teman-teman guru di sini adalah orang yang membawa kegelapan, orang yang pembawa, orang yang melenyapkan kegelapan, orang yang membawa terang, ya. Dan perubahan dunia yang sangat-sangat cepat, ya, terutama dalam bidang teknologi.
dan informasi memaksa kita untuk meninjau peran dan cara guru mengajar di kelas. Mungkin beberapa sudah melakukan, ya. Tetapi saya di sini akan berbagi mengenai mindset yang harus dimiliki seorang guru. Jadi, guru adalah seseorang yang bukan hanya belajar untuk menambah ilmunya, ya, namun dia adalah yang mentransformasikan apa yang diketahui atau ilmunya kepada orang lain. Ya. Kata transformasi di sini adalah kunci dari proses belajar mengajar. Guru dulu, ya, jadi kalau dulu itu guru dipandang sebagai sumber informasi. Tetapi saat ini, ya, guru dipandang atau yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah dia sebagai fasilitator atau katalisator dalam proses pembelajaran. Ya, jadi ingat, karena perkembangan teknologi demikian pesat, ya, sehingga peran guru bukan sebagai sumber informasi utama, tetapi sebagai fasilitator atau katalisator dalam proses pembelajaran. Kalau berbicara mengenai ini, ya, tidak lagi, ya, dianggap sebagai sumber informasi utama guru itu, tetapi sebagai fasilitator. Sehingga kalau ada hal-hal yang memang tidak diketahui guru, sah-sah saja guru, ya, mengakui bahwa saya belum tahu. Tetapi yang harus dilakukan oleh guru adalah dia eh, wajib, ya, untuk bisa memberikan arahan bagaimana caranya mencari tahu hal-hal baru. Ya, berbeda ya, bukan sumber informasi tetapi fasilitator dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kalau guru itu akan membacakan konsep dari buku teks. Tetapi kalau fasilitator, dia akan membantu murid mengalami apa yang tertulis dalam buku teks dengan cara yang paling praktis, yaitu terlibat dalam diskusi dengan murid. Ya. Kemudian dulu guru, ya, sebagai sumber informasi, dia akan memberikan catatan, tapi guru sebagai fasilitator pembelajaran, ya, dia akan merancang aktivitas untuk membangun kolaborasi. Ya. Kemudian dia akan mendorong pemikiran murid untuk out of the box, jadi di luar, ya, di luar apa yang ada, gitu ya. Ya, kemudian menciptakan lingkungan yang membentuk mereka sebagai pemikir, ya, dan juga fasilitator ini memberikan izin untuk membuat kesalahan, ya, karena kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Ya, inilah perubahan dari guru sebagai satu-satunya informasi, ya, menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, seorang guru bukanlah seseorang yang mengajarkan sesuatu, tetapi seseorang yang menginspirasi siswa untuk memberikan yang terbaik agar dapat menemukan apa yang sudah mereka ketahui. Tuh berbedanya ya. Nah, melalui kelas Gumaring ini, kami akan membawa
guru fasilitator pembelajaran melalui guru membaca nyaring. Ya, jadi akan tercapai guru fasilitator pembelajaran melalui kegiatan guru membaca nyaring. Terlihat gambar di sini, nih, gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat. Inilah gambar ya yang terlihat sehari-hari ya di lingkungan kita. Anak-anak ada di sini, ya nggak? Yang lebih besar ada di sini. Nah, kita memang hidup di era digital yang luar biasa. Dunia semakin didominasi oleh layar dan teknologi digital, menumbuhkan kecintaan membaca menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Nah, berbicara mengenai kelas-kelas yang saya ampu, ya, saya selalu meletakkan membaca di tempat yang utama. Ya, kita tahu bahwa membaca itu adalah jantungnya pendidikan. Nah, tapi saya harus menambahkan, meletakkan membaca di tempat yang utama. Karena semua pengetahuan ya dari hampir semua mata pelajaran di sekolah itu mengalirnya dari membaca. Ya, oleh sebab itu teman-teman pastikan bahwa teman-teman juga mempunyai mindset yang sama, yaitu meletakkan membaca di tempat yang utama. Mengapa? Karena ketika seseorang mempunyai kemampuan membaca yang keterampilan membaca yang baik, benar dan menyenangkan, maka dia akan menggunakan kemampuan membacanya ini untuk mempelajari apapun. Ya, tidak hanya di bangku sekolah, juga setelah apa namanya selesai sekolah, dia tetap membaca. Apa itu membaca? Sebagai definisi paling mendasar dari membaca adalah mampu menafsirkan simbol tertulis dan memahami materi cetak. Nah, jadi ada simbol yang dibaca adalah simbol dari bunyi, ya. Jadi bisa menafsirkan simbolnya, ya bisa membaca simbolnya dengan lancar dan memahami materi cetak. Jadi kalau hanya ya, menafsirkan simbol atau membaca teks yang ada, tetapi tidak paham apa yang dibaca, itu namanya bukan membaca. Dan membaca ini adalah koordinasi mata dan otak. Ya. Makna, pemahaman, sintesis, analisis, struktur, pola, irama itulah yang menjadi eh, tujuan dari membaca. Sedangkan kata adalah simbol. Simbol, gambar. Ya. Ini dari, katakanlah ini ada gambar stroberi, ada ini adalah kata adalah simbol dari gambar ini. Ya. Dan semakin terbiasa dilihat, semakin cepat dikenali. Itulah membaca. Belajar membaca, sayangnya, adalah salah satu hal yang paling kompleks yang kita minta agar otak kita lakukan. Nah, jadi tidak ada orang yang secara otomatis langsung membaca. Ya, tetap harus diajarkan. Ingat bahwa manusia itu tidak pernah dilahirkan untuk langsung membaca, bisa membaca. Ya, membaca itu adalah uh,
invention, human invention, ya, ya. Jadi invensi manusia harus diajarkan oleh manusia, ya, yang merefleks, ya, bagaimana otak itu di diatur, ya, agar bisa mempelajari hal-hal baru. Ah, itulah membaca, ya. Dan setiap guru adalah guru membaca. Karena memang setiap pembelajaran yang diajarkan itu mengalirnya dari membaca. Ya. Dan kecintaan membaca itu dimulai dari fondasi yang kuat. Ingat, setiap guru adalah guru membaca. Ya. Nah, penting bagi guru atau pendidik untuk memahami ilmu membaca. Ya, karena secara langsung ketika kita mengetahui ilmu membaca akan berpengaruh bagaimana membaca diajarkan. Dan juga menggunakan metode yang selaras dengan penelitian dapat berdampak positif pada prestasi membaca siswa. Ilmu membaca, ya, tadi setiap setiap guru layak tahu ilmu membaca dan setiap murid layak mendapatkan guru yang tahu ilmu membaca. Ketika kita mempelajari sains membaca, jadi ilmunya membaca penting karena membantu kita memahami cara terbaik dalam mengajar dan belajar membaca. Ilmu membaca itu berfokus pada upaya memastikan semua siswa dapat membaca. Apa itu science of reading? Ada teman-teman yang sudah pernah, ya, belajar atau membaca tentang science of reading sebelum materi yang diberikan oleh uh, di-share oleh Bunda Sri. Sudah ada yang pernah mengetahui apa itu science of reading, ya, ilmunya membaca. Ilmu membaca mengacu pada penelitian di bidang pendidikan, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan ilmu syaraf, neuroscience, yang menjelaskan bagaimana individu belajar cara membaca dan praktik terbaik untuk instruksi mereka. Ada 3 sains mengenai membaca yang akan saya pergunakan, yaitu pertama simple view reading, yang kedua adalah Scarborough Reading Rope, dan yang ketiga reading in the brain. Ya, jadi kalau melihat tahun-tahunnya tuh berbeda. 1986, 2000, 2001, sorry, yang ini adalah antara reading in brain itu antara 2001 sampai saat ini. Ya. Dan ketika pendidik memahami ilmu membaca akan berpengaruh bagaimana membaca diajarkan. Menggunakan metode yang selaras dengan penelitian. Dapat berdampak positif pada prestasi membaca siswa. Nah, ini otak manusia. Ya, otak manusia itu tidak diprogram secara genetik untuk belajar membaca, tetapi dia sudah mempunyai 4 keterampilan, yaitu berbicara, mendengar, melihat, dan merasakan. Inilah 4 kemampuan otak yang sudah ada, sehingga kita harus bisa mempergunakannya untuk membantu kita, ya, lebih mudah menjadi pembaca. Ya, ingat ada bagian untuk merasakan, berbicara, melihat, dan mendengar. Dan ini 4
kemampuan otak ini akan kita pergunakan eh, untuk meyakinkan teman-teman bahwa kita perlu membangkitkan elemen-elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca. Ingat, sekali lagi, membaca bukan sebuah proses alami seperti berbicara dan membenamkan anak dengan buku saja tidak akan mengajari mereka cara membaca. Dan sebelum belajar membaca, sistem utama pengenalan suara itu sudah ada. Membaca perlu menciptakan penghubung antara penglihatan dan bahasa. Hubungan anatomis berubah ketika kita belajar membaca. Artinya beberapa dari area di otak harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Ketika mata melihat huruf-huruf, proses membaca mengubah menjadi proses fonologis. Nah, itulah proses membaca ya. Jadi ingat kita akan menggunakan kemampuan otak yang sudah ada, melihat, mendengar, melihat, mendengar, sorry, melihat, mendengar, merasakan, berbicara. Dan ini simple view reading dan Scarborough Reading Road, Science of Reading. Ini simple view reading adalah perkalian antara decoding dengan language comprehension. Sedangkan eh, di tahun 2001, seorang peneliti di Amerika memetaforakan. Jadi dari word recognition ini ternyata terdiri dari 3 subelemen, yaitu decoding, phonological awareness, dan word recognition. Nah, jadi dia mudah. Ya, kalau ada buku yang ada gambar. Sedangkan skill language comprehension terdiri dari 5 elemen. Yang pertama adalah eh, kosakata, background knowledge, susunan kalimat, language structure, ya, kemudian literasi knowledge, dan juga verbal reasoning. Jadi ini 2 teori yang akan saya pakai. Ini kalau eh, pengenalan kata, ya anak membutuhkan decoding, language comprehension, dan reading comprehension. Ya, jadi kita akan berbagai pengetahuan dan keterampilan harus digabungkan untuk menciptakan makna dan teks. Ini Hollis Scarborough, ada language comprehension, ada word recognition. Word recognition, pengenalan kata, terdiri dari kesadaran fonologis, ya, kemudian penguraian kode, prinsip alfabet, kemudian penguraian kode, prinsip alfabet korespondensi, bunyi huruf, dan pengenalan penglihatan kata-kata yang dikenal. Ini adalah pengenalan kata. Kemudian pemahaman bahasa terdiri dari 4 elemen, yaitu pengetahuan latar, kosakata, struktur bahasa, ya, dan juga pengetahuan tentang materi cetak. Ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan bahwa kalau anak mempunyai language comprehension yang baik dan juga mempunyai
good decoding skill. Jadi dua dimensi landasan pengajaran membaca dapat dipecah menjadi dua bagian terpisah, ya, membaca kata dan pemahaman bahasa. Keduanya diperlukan untuk menjadi, ya, jadi membaca kata, paham apa yang dibaca. Keduanya diperlukan untuk menjadi pembaca yang baik. Fokus pada satu bidang tidak cukup. Dan pilar, 5 pilar membaca adalah anak harus punya phonemic awareness, kesadaran bunyi, huruf, kemudian fonik itu sendiri, vocabulary, fluency, dan comprehension. Nah, 5 kunci membaca ini harus diajarkan secara eksplisit dan sistematis agar semua anak menjadi pembaca yang baik. Otak kita secara alami dirancang untuk berbicara, tetapi tidak membaca. Tidak ada bagian otak yang benar-benar didedikasikan untuk membaca. Kepercayaan pada anak-anak yang akan belajar membaca dengan berada di lingkungan yang kaya akan bahasa itu adalah salah. Membaca harus diajarkan secara sistematis dan eksplisit. Jadi, tujuan pengajaran membaca sudah jelas. Harus bertujuan untuk membangun hierarki saraf yang efisien sehingga anak dapat mengenali huruf dan geraham dan dengan mudah mengubah menjadi ucapan. Nah, penelitian sains membaca sangat yakin bahwa langkah pertama yang paling penting dan mendasar untuk menjadi pembaca adalah kesadaran fonemik. Memahami bunyi dalam kata-kata yang diucapkan. Ya, dan juga memahami fonik. Mengetahui bahwa huruf dalam teks atau tulisan berhubungan dengan bunyi. Ya, ini ingat sebenarnya dari 8 elemen yang sudah kita paparkan ke murid, maka kita menemukan 5 pilar membaca, yaitu phonemic awareness, phonics, vocabulary, fluency, dan comprehensive. Penelitian sains membaca sangat yakin bahwa langkah pertama yang paling mendasar untuk menjadi pembaca adalah kesadaran fonemik. Memahami bunyi dalam kata-kata yang diucapkan. Dan memahami fonik. Jadi kesadaran fonik, memahami fonik. Ya. Mengetahui bahwa huruf dalam teks atau tertulis berhubungan dengan bunyi. Itulah cara memahami fonik. Nah, teman-teman, mari kita baca statement ini. Teman-teman akan membaca yang merah, saya akan membaca yang putih. Silakan. Sudah siap? Siap. Siap, Ibu. Membaca adalah Tidak terjadi secara alami dan anak-anak secara secara biologis biologis tidak disiapkan untuk membaca. Dan anak-anak, secara biologis tidak disiapkan untuk membaca. Tidak seperti penguasaan bahasa lisan. Dengan demikian, orang tua, orang dewasa, guru harus menyadari bahwa banyak langkah membaca yang mereka anggap remeh, sepele, tidak penting, karena mereka adalah pembaca yang lancar dan memiliki sistem membaca yang sepenuhnya otomatis tanpa sadar.
Sama sekali tidak tertangkap jelas oleh anak kecil. Diperlukan perubahan besar-besaran Pada pada tataran tataran fonologis dan visual sebelum anak menguasai Keterampilan membaca. ya. Jadi, bagaimana kita membangun perakitan fonologis di otak manusia? Science of Reading telah menunjukkan bahwa otak anak perlu terlebih dahulu mengetahui berbagai suara dalam bahasa lisan dan kemudian dapat menghubungkan suara-suara itu dengan huruf-huruf tertulis dan yang penting memadukan suara-suara itu agar anak membaca. Jadi sekarang kita akan membangun wilayah perakitan fonologis melalui guru membaca nyaring. Kita akan mengajarkan kesadaran cetak melalui buku cerita. Apa itu kesadaran cetak? Kalau lihat di 5 elemen Scarborough Reading Rope yang pemahaman baca ada kemampuan mempelajari buku cerita. Ya. Di menggunakan alat bantu ya cara ya. Yang pertama tunjuk kata saat kita membaca, kemudian gerakan jari dari kiri ke kanan dan melewati spasi. Kemudian minta anak untuk menyentuh kata-kata di halaman tertentu atau menunjukkan gambar saat membaca bersama. Ya. Kemudian ubah suara agar terdengar berbeda pada saat tanda titik, tanya, atau tanda seru. Dorong anak-anak untuk membaca kata-kata dengan nada suara yang sama. Nah, dan jika anak belajar lebih dari satu bahasa, bersabarlah dan dukung setiap saat. Ingatlah bahwa beberapa bahasa dicetak dari kanan ke kiri atau memiliki simbol dan metode berbeda yang mewakili cara membaca kita. Nah, bagaimana mengajarkan kesadaran fonologis melalui buku cerita? Kesadaran fonologis meliputi berbagai bidang. Yang pertama adalah kata-kata yang diucapkan terdiri dari suku kata dan suara yang dapat dipisahkan dan padukan beberapa kata mulai dengan suara yang sama, beberapa kata berima, atau jenis keterampilan mendengarkan khusus yang diperlukan anak untuk belajar membaca. Inilah yang disebut dengan kesadaran fonologis. Jadi ketika mempunyai kesadaran fonologis yang baik, anak mampu mengidentifikasi dan bermain dengan kata-kata. Ini merupakan hal penting ya untuk sukses di masa depan dengan fonik. Kesadaran fonologis seorang anak muncul dimulai dengan menikmati cerita, puisi, dan lagu-lagu yang memiliki rima atau aliterasi. Ini ada tips atau kiat untuk membangun anak Anda dengan kesadaran fonologis. Pertama, membacakan buku cerita, puisi, atau lagu anak-anak ya yang menggunakan kata-kata berima dan aliterasi. Kedua, bermain dengan bahasa melalui sajak konyol atau juga bermain dengan bahasa melalui sajak konyol atau lagu dengan permainan aliterasi. Mendengarkan bahwa yang memiliki unsur penggunaan ya, bertepuk tangan bisa ya ketika ada dua suku kata bertepuk tangan atau mengetuk atau melompat atau
hentakan satu kali untuk setiap suku kata dalam buku. Nah, kata atau satu kali untuk setiap kata dalam kalimat atau sajak anak. Ya, jadi ingat, phonologis awareness itu dibutuhkan kemampuan kesadaran kotak, kesadaran suku kata, rima, dan kesadaran eh, fonemik. Ingat, ini adalah menggunakan objek atau gambar nyata atau pura-pura untuk membantu anak mengingat kata yang akan difokuskan. Ya, kemudian yang kedua, masalah dengan kata mungkin sudah diketahui oleh ah, semua warga. Jadi ketika kita mempunyai kartu kata, kita akan memenggal itu menjadi kartu suku kata. Menulis awal merupakan keterampilan motorik halus dan koordinasi mata untuk mengendalikan alat tulis. Ya, memahami bahwa kita dapat menunjukkan pikiran kita melalui gambar dan eh, keterampilan motorik halus dan koordinasi mata tangan untuk mengendalikan alat tulis, memahami bahwa kita dapat menunjuk pikiran kita melalui menggambar dan menulis huruf yang mewakili suara dalam kata. Nah, dan juga belajar membaca dan menulis merupakan keterampilan paling mendasar. Ya, belajar membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling berkaitan dan berkaitan yang berkembang secara bertahap. Menggambar adalah cara anak untuk berlatih menulis dan mengekspresikan perasaan secara nonverbal. Ini salah satu contoh. Ini adalah gambar setelah baca sebuah buku. Judulnya Papi, jadi anak anjing kecil. Jadi semua yang ada di sini di menurut imajinasinya adalah seperti ini. Ya, ini yang kedua. Jadi membaca buku dengan nyaring atau read aloud mendemonstrasikan hubungan antara cetak dan makna. Anak-anak memahami bahwa tulisan menceritakan sebuah cerita atau menyampaikan informasi dan mendukung pendengar untuk mengancam. Anak-anak prasekolah tuh, anak-anak prasekolah yang dibacakan secara teratur berkembang keterampilan pra membaca dengan lebih baik, ya, seperti mendengar fonogram atau kata-kata berima dan memiliki kosakata yang lebih banyak. Ini dampak-dampak dari kegiatan membaca nyaring. Ini ingat, elemen prabaca ada kesadaran fonologis, awalan menulis, pengetahuan huruf, dan bahasa lisan. Ini adalah tahapan anak belajar membaca. Sejak lahir, lakukanlah pre-reading. Nah, kemudian decoding, emergence, emerging fluency, nih kita tinggal melihat murid kita atau anak kita berada di level yang mana. Setelah itu memahami prinsip-prinsip dari science of reading. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengajaran agama, membaca, khususnya dalam membantu anak dan pembelajaran. Ya, kemudian mengidentifikasi strategi dan
untuk ya untuk penelitian ilmiah dan juga mencegah kesalahan pengajaran yang tidak efektif dan mengurangi jumlah anak yang mengalami kesulitan baca. Ya, mengembangkan pendekatan yang berbasis buku untuk meningkatkan literasi dan memperkuat fondasi pendidikan. Membantu memastikan semua siswa memiliki kesempatan sama untuk menguasai kemampuan membaca secara optimal. Perubahan dasar tentang ilmu membaca dapat memacu keputusan kita tentang program membaca dan praktik pengajaran mana yang menjanjikan. Dan sejalan dengan cara anak-anak membaca, Ally dapat menghitung ya praktik pengajaran yang kurang. Nah, cara menjadikan anak membaca yang cakap ada satu elemen penting untuk sebagian proses belajar, yaitu kegembiraan membaca. Secara pedagogi, kegembiraan membaca atau kesenangan membaca itu membaca untuk kesenangan, meningkatkan keterampilan literasi, pemahaman, pemikiran kritis, dan perkembangan teknologi. Ya, ini eh, anak-anak diminta untuk menyetor, gitu. Jadi ada tempat besar di sekolah. Jadi anak-anak yang membawa sampah sampah dapur akan dimasukkan ke dalam kolom. Ya, kegemaran membaca tidak tidak dibangun begitu saja ya lewat lingkungan media sosial. Nah, sekarang kita masuk seksi 2, yaitu membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Jadi membaca nyaring terjemahan dari Read Aloud, sebuah praktek pengajaran di mana guru, orang tua, dan pengasuh membacakan teks dengan suara kepada anak-anak. Penggunaan frasa nyaring menunjukkan bahwa kegiatan membaca yang dilakukan untuk sosok di luar pembaca ini sendiri. Ya, jadi kalau membaca dalam hati adalah ya kita memegang buku dan melihat teksnya atau melihat gambarnya, ya. Tetapi kalau di luar ini, ya, kira-kira suhunya berapa, gitu ya? Penggunaan frasa menunjukkan bahwa kegiatan membaca yang dilakukan untuk sok-sok di luar pembaca sendiri. Dan ini yang mendasari perbedaan dengan membaca nyaring. Jadi kalau membaca nyaring adalah kita memperdengarkan suara kita, tetapi ketika membaca mandiri justru kita volumenya dikecilkan. Jadi orangnya tidak bisa melihat kita sedang membaca. Oke. Pembaca dalam kegiatan membaca nyaring ya bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi biasanya dibacakan oleh orang lebih dewasa, ya. Dan pembaca menggabungkan variasi nada, kecepatan, volume, jeda, kontak mata, pertanyaan, dan komentar untuk menghasilkan penyampaian pada bermanfaat dan menyenangkan. Ya, itulah pembaca. Sedangkan pendengar bisa anak-anak, siswa, teman, bahkan orang dewasa. Salah satu tujuan membaca nyaring supaya pendengar tertarik dan mau membaca. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami cerita yang akan dibacakan. Sekarang materi bacaan. Bisa berupa buku cetak atau buku digital. Pembaca perlu memastikan bahwa bahan bacaan menarik dan aman untuk anak-anak.
Ya. Sedangkan materi bacaannya boleh digital, boleh fisik. Membaca perlu memastikan bahwa bahan bacaannya menarik, aman untuk anak-anak. Memilih anak yang tepat sangat penting untuk keberhasilan kegiatan membaca nyaring. Ini salah satu contoh buku bergambar memperkenalkan anak-anak pada konsep. Jadi buku bergambar memperkenalkan anak pada konsep membaca meskipun mereka belum bisa membaca. Itu gunanya. Buku cerita bergambar. Nah, mengapa harus pakai buku? Karena buku ini mempunyai peran penting. Ya, pertama dia sebagai jendela. Jadi seseorang eh, melihat cermin dirinya, ya. Jadi kita bisa melihat diri kita melalui jendela. Kemudian pintu geser, buku yang membuat pembaca melihat cakrawala baru dan pengalaman baru. Ketiga, ya, cermin, buku yang membawa pembaca ke dunia imajinasi. Membaca nyaring, ya seperti gambar ini, ya segitiga, karena ada 3 elemen. Ya, di sini pemahaman atau memahami apa yang dibaca dan terjadi role model. Di ruang kelas, guru yang membaca yang menyenangkan, membuat minat baca, eh, digunakan untuk pembelajaran dan terbangun komunitas kelas. Karena ini membaca nyaring dilakukan di sebuah kelas. Membaca nyaring di perpustakaan juga kami anjurkan, ya, karena dengan membaca, melihat orang lain membaca dapat memperkaya pengalaman di perpustakaan untuk menumbuhkan minat terhadap eh, terhadap sastra dan pembelajaran di antara penghujung dan segala usia. Dan juga dapat menciptakan suasana yang hangat dan mengundang sehingga perpustakaan atau TBM terasa lebih ramah. Nah, pelaku-pelakunya membaca nyaring di rumah adalah orang tua, di sekolah guru, dan di perpustakaan adalah pustakawan atau pengelola TBM. Nih, jadi ini orang tua, guru, pustakawan. Anak sendiri, kelompok kecil. Kalau rumahan, ya, muridnya banyak, walaupun ada kekosongan, yaitu lebih lancar. Profesional membaca nyaring akan melakukan dengan membaca nyaring dengan cara menarik untuk sekelompok anak. Jadi kalau lihat di sini ada gambarnya banyak. Untuk itu kita perlu membaca dengan suara yang dapat didengar oleh anak-anak, antusias dan ekspresif tanpa berlebihan atau melebih-lebihkan. Membaca teks hanya teks tanpa mengubah-ubah apapun yang ada di dalam gambar. Berkualitas tinggi, setiap kata memiliki arti panjang. Jadi meskipun membacanya berubah, teks yang didengar oleh anak akan selalu sama. Ingat, ketika buku yang sama dibacakan oleh Rosi, akan sama tertangkapnya ketika dibacakan oleh Kak Desi. Karena memang dibuat uh,
sesuai dengan gambar aslinya. Akibatnya, anak-anak dapat sepenuhnya memahami buku dan ceritanya, menemukan kata-kata dan ekspresi yang disukainya. Ya, dan juga pastikan anak-anak dapat melihat buku yang dibacakan. Nih, menatap anak di setiap sisi, ya, jadi ketika kita bacain buku, kita harus memperhatikan anak yang di kiri, anak yang di kanan, anak yang di tengah. Kemudian gunakan tanda baca yang ada untuk mengatur intonasi suara, irama, tempo suara untuk membuat cerita menjadi lebih hidup. Dan juga gunakan gerak tangan, ekspresi wajah, berikan waktu untuk bertanya kepada semua anak. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya melanjutkan, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, boleh. Dari apa yang saya sampaikan atau dari yang teman-teman baca mengenai science of reading? Boleh raise hand. Silakan, Nah, Kak Teta, Bu Teta. Terima kasih waktunya Ibu. Perkenalkan, saya Teta Saliendri dari SDN 10 Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dari paparan Ibu Rosi tadi, saya tertarik karena saya selaku guru kelas 1 sering membacakan sebuah bacaan atau teks. Anak-anak kan belum bisa membaca, ya Ibu. yes. Sering melakukan hal yang Ibu paparkan tadi, membaca buku, membaca teks, atau membaca sedikit cerita untuk anak-anak dengan membaca nyaring. Tetapi di sekolah saya itu ada program literasi membaca hening, Ibu. Nah, yang ingin saya Baca tanyakan, dalam Ibu, hati. iya, ada program pembiasaan setiap paginya dengan membaca hening. Sementara kalau untuk kelas 1 itu kan belum bisa dilaksanakan, Belum Ibu. bisa baca anak. Iya, yang ingin saya tanyakan, Ibu, apa sih, Bu, perbedaan utama dalam membaca, antara membaca nyaring dengan membaca di dalam hati ini, Ibu? Dan Iya. apa sih manfaatnya kedua-duanya gitu loh, Ibu? Iya, iya. Terima kasih, Bu. Mungkin Jadi itu saja. membaca nyaring jelas. Ada orang dewasa atau orang, jadi katakanlah ketika kita membaca nyaring, si pembaca akan bersuara, membaca yang bersuara. Sehingga ada yang mendengar. Oleh sebab itu, nih, kegiatan membaca nyaring adalah segitiga. Karena ada 3 elemen. Ada orang yang membaca, ada anak yang dibacakan, dan ada bahan bacaannya. Iya. Ya, sehingga anak mendengar. Tetapi yang namanya membaca hening, ya, itu membaca untuk diri sendiri. Jadi tidak bersuara. Ini kebiasaan membaca hening adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang dewasa yang sudah lancar membaca itu kan membacanya dalam hati. Itu perbedaannya. Jelas? Ya, Ibu. Berarti apa namanya itu, mana yang lebih bagus, Ibu, kita terapkan, Ibu? Tergantung dari tujuannya. Ya, kalau membaca nyaring, tujuannya adalah membuat anak mau membaca. Sedangkan membaca dalam hati adalah membuat anak-anak membaca teks atau bahan bacaan atau buku yang memang dia mau baca. Tujuannya adalah itu. Sehingga tentu pengetahuannya bertambah, kosakatanya bertambah, ya. Karena memang dia sudah lancar membaca. Jadi tidak mungkin ya, kita meminta anak yang belum lancar
membaca untuk membaca dalam hati hati. atau membaca hening. Karena dia nggak akan ngerti, Mm-mm. ya nggak gitu. Tetapi ini ada cara secara pedagogi ketika kita mau membangun apa membaca untuk kesenangan itu memang ada 3 elemen, yaitu membaca nyaring, membaca hening, membaca dalam hati, dan bahasa Inggrisnya tuh book talk. Jadi kita membicarakan apa yang ada di dalam buku, sehingga akan terbangun ya lingkungan yang membaca. Itu kalau kita mau membangun pengalaman membaca yang menyenangkan, itu harus dilakukan 3 kegiatan. Ya, tetapi kalau saya sih menyarankan kelas 1, kelas 2 itu ya, hindari dulu membaca senyap, tetapi justru membaca nyaring. Ya, karena memang anak-anak baru ya belajar membaca. Di periode itu adalah masa di mana anak belajar membaca. Di PAUD kita paparkan, ya, kita paparkan beragam teks dengan nyaring, sehingga anak-anak terpapar dengan elemen-elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca. Ya, kemudian kelas 1 baru kita ajarkan membaca, tetapi sudah punya basicnya, gitu, Ibu Teta. Ada lagi pertanyaan? Jadi ingat ya, tadi secara sains kita tahu bahwa membaca itu adalah perkalian antara kemampuan decoding dengan pemahaman bahasa. Jadi tidak mungkin kita memberikan instruksi cara belajar membaca kepada anak yang tidak memahami bahasa. Saya nggak tahu teman-teman di sini kebanyakan dari Sumatera Barat. Ada Ya. Sumatera Barat, ada Ya, kalau di Kalimantan. Sumatera Barat katakanlah, apakah bahasa ibu anak? Bahasa ibunya apa? Bahasa Minang. Bahasa Minang. Kemudian ketika dia masuk sekolah, diajarkan belajar membaca, bahasa apa yang dipergunakan ketika belajar membaca? Tetap Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Tetap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, sehingga terdapat gap. Kalau menurut saya terdapat gap antara jadi anaknya belum lancar berbahasa Indonesia karena bahasa ibunya adalah bahasa Minang, tetapi harus belajar membaca Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Padahal tadi membaca itu adalah perkalian antara kemampuan decoding dengan pemahaman bahasa. Ya, katakanlah kalau pemahaman bahasanya masih 0, decodingnya lancar, 0 dikaliin apa namanya, katakanlah decodingnya sudah baik, sudah 6 gitu ya, 6 dikali 0 pasti akan menjadi 0. Jadi dia akan lancar membaca tetapi tidak paham apa yang dibaca. Itu. Semoga Ibu Teta tadi udah hilang. Masih ada Ibu Teta. Paham ya Ibu Teta ya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan, Ibu-ibu. Dan juga kan pada waktu ngajarin membaca, melakukan apa namanya kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu Teta menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, kemungkinan ada beberapa anak yang memang bahasa ibunya adalah bahasa Minang. Dia lebih lancar bahasa Minang dibandingkan dengan bahasa
Indonesia. Nah, itu adalah gapnya ada di situ. Mengapa sulit mengajarkan anak belajar membaca di Minang? Karena memang mungkin anaknya lancarnya adalah bahasa Minang, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan ibu mengajarkannya membaca menggunakan buku teks bahasa Indonesia, ya, kemudian instruksi yang disampaikan juga menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia. Ada lagi? Atau ada pengalaman yang sama seperti Ibu Teta? Ibu Mira mengalami hal yang sama? Oke, kita lanjut. Anak-anak yang mendengar pembacaan buku bergambar dengan nyaring, kira-kira 3 kali lebih mungkin untuk menemukan jenis kata baru yang bukan termasuk kata-kata yang paling sering digunakan dalam bahasa anak tersebut. Ya, jadi dia akan eh, lebih banyak mendengar. Jadi, karena itulah proses pertama yang akan ditangkap oleh anak. Ya, ketika kita membaca nyaring, otomatis otomatis anak akan mendengar. Gitu. Ini akhir dari paparan saya hari ini. Ingat? Jadi, ketika kita membaca nyaring, kita memaparkan 8 elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca. Yang pertama adalah pemahaman bahasa. Dan pemahaman bahasa ini terdiri dari kosakata. Ibu-ibu mungkin dibaca tulisan saya mengenai reading, science of reading. Ya. Untuk bisa paham apa yang dibaca, anak harus punya kosakata. Anak harus mempunyai pengetahuan latar. Jadi dia tahu kosakata dan tahu artinya, ya. Kemudian dia mengetahui struktur bahasa, ya. Bagaimana kalimat itu dibuat, ya. Kemudian nalar verbal dan juga materi cetak. Dia bertemu dengan materi cetak. Itu yang membuat dia mempunyai pemahaman bahasa yang baik. Sedangkan yang kelima, yang ketiga, ya, yang tiga berikutnya adalah kesadaran bunyi huruf, pengetahuan huruf, dan juga cara menggabungkan. Sehingga kalau di sekolah PAUD, nih, kita selalu mengajarkan apa? Abjad. Tapi apakah kita mengajarkan bunyi abjad, bunyi huruf? Ini juga salah satu kelemahan. Ya, kita tidak mengajarkan bunyi huruf. Sehingga banyak anak-anak mengalami kesulitan untuk menggabungkan. Ada pertanyaan lagi? Bunyi huruf? Siapa yang mengajarkan bunyi huruf? Ini ada guru PAUD nggak? Memperkenalkan bunyi huruf. Memaparkan bunyi huruf. Adakah? Kalau abjad, guru PAUD memaparkan atau mengajarkan abjad? Jadi abjad A sampai Z. Tetapi kalau bunyi huruf, apa? A,
beh, ceh, deh, ada af, G, geh. G, G. Ya. Pernah nggak Ibu Afni mengajarkan atau guru TK mengajarkan, memaparkan? Ya, jarang sih Bu kita melihat guru kayak seperti itu Bu. Jarang ya? Oh iya jarang Nah, Bu. sekarang anak-anak harus ya. Jadi ketika kita mengajarkan abjad dengan lagu, ya, kita juga harus mengajarkan anak bunyi huruf dengan lagu juga. Jadi Iya. nanti nanti dicari di YouTube ada a a a beh ceh 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 deh gitu ya. Karena kesadaran bunyi ini penting. Anak harus punya kesadaran bunyi. Tetapi ketika kita membaca nyaring, Ibu Teta, jadi tidak langsung anak membaca mandiri, tetapi ketika kita membaca nyaring, kita membaca dengan pelafalan yang baik dan benar, itu terbangun kesadaran bunyinya. Ya, minimal seminggu 3 kali anak yang dibacakan nyaring, dia akan muncul kesadaran bunyi hurufnya. Gunanya kesadaran bunyi adalah untuk menggabungkan, ya, untuk mendekodingkan. Ketika ada pupu gitu ya, ketika dia hanya tahu k, k dan u, apa yang terjadi ketika harus membuat suku kata ku? K, u. Jadi apa? Kau. Jadi kau. Bukan keh, uku. Nah, keh. Kan bunyinya K itu adalah keh. Nah, ini penting kita membangun kesadaran bunyi. Tetapi nggak usah takut ketika kita rutin membaca nyaring, ternyata secara alamiah anak akan muncul kesadaran bunyi hurufnya. Kesadaran fonemik. Kemudian kita juga melakukan permainan-permainan ya yang membuat anak apa namanya kemampuan fonemiknya meningkat ya, bisa dengan tepuk kata, tepuk suku kata, ya, tepuk huruf, ya, katakanlah kupu. Coba tepuk hurufnya bagaimana? Kupu. Ada berapa huruf di kupu? Jadi pu, pu, ada 4 huruf. 4 ya. Ada berapa suku kata? 2. 2. Tepuknya 2. Bunyinya, nah, sekarang bunyinya. Bunyinya ke, u, pe, u. U. Jadi ada 4. Jadi dengan bermain, karena ingat otak manusia itu sudah punya perasaan, ya, kan? Melihat, mendengar, berbicara, merasakan. Jadi TK, SD, SMP itu semua pembelajaran kan lisan harusnya. Karena memang anak apa namanya cara belajarnya adalah menggunakan telinga. Jadi nggak ada tulis menulis dulu. Jadi untuk cara mudah untuk menambahkan pengetahuan anak adalah dibacakan buku. Dan ketika dibacakan, ya, kita mengucapkan kalimat, ya, kalimat-kalimat itu, anak mendengar, ya, ada kalimat, kalimat itu adalah deretan kata, kemudian ada bunyi, ya, dan inilah yang membuat eh,
anak akan lebih terbangun kesadaran bunyi, fonemiknya. Itu sebelum besok kita membahas mengenai membaca nyaring, ini yang akan kita teman-teman pelajari. Ya. Jadi ada 5 elemen. Dulu kebayang nggak bahwa ketika belajar membaca itu kita harus membangun kesadaran bunyi huruf. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Gimana teman-teman, ibu-ibu ada pertanyaan? Izin bertanya, Bunda Sri, Ibu. Boleh. Oke, Monggo. silakan. Iya, begini Ibu. Terima Yes. kasih sebelumnya. Di sekolah kami itu sudah ada program literasi setiap hari Kamis, yang mana di hari Kamis itu, yang pertama biasanya kadang-kadang siswa diputar cerita. Jadi seluruh siswa di halaman ketika berkumpul mereka mendengarkan cerita. Nah, kendalanya setelah beberapa bulan itu awal-awal terlihat siswa antusias ya Bu mendengarkan cerita yang diputar, tetapi lama-kelamaan sampai ke sini siswa tidak lagi mendengarkan cerita yang diputar lewat pengeras suara itu. Siswa terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing, ada yang cubit temannya gitu. Nah, lalu kami bersama kepala sekolah Bu, ya ya. menukar Oke. lagi caranya. Jadi modelnya anak-anak mendengar ada audiobook gitu ya, Bu? Iya Bu, ya. Lalu Jadi, diperdengarkan. eh, Lama-kelamaan sampai ke sini anak-anak tidak lagi antusias mendengarkan cerita, ya, malah mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing begitu. Nah, ya. kemarin bersama kepala sekolah dan guru teman-teman guru lainnya, kami putar otak untuk tidak lagi mendengarkan lewat audio begitu, tetapi salah seorang siswa disuruh membacakan cerita, tetapi tetap Ya. tidak antusias Ya. siswa-siswa di Ya. sekolah Karena nanti. salah, Bu. Yang harus Iya, dilakukan adalah orang dewasa membacakan oke. buku, ya. Dan keajaiban akan terjadi ketika besok kita akan belajar bagaimana kita membicarakan buku tersebut. Oke, jadi intinya yang dewasa yang membacakan atau guru ya, Bu Iya, ya? guru ya kalau konteksnya sekolah itu harus Mhm. guru. Guru membacakan buku, ya. Tetapi keajaiban akan terjadi ketika ada dialogic reading. Kita berdialog dengan anak ya mengenai apa-apa yang ada di dalam buku, mengenai kosakata. Kalau pakai buku cerita bergambar mengenai gambar yang ada di dalam cerita, mengenai tokohnya, mengenai latar waktu, latar tempat, mengenai permasalahan apa yang ada di dalam buku, kemudian bagaimana permasalahan itu memuncak dan akhirnya penyelesaian. Itu yang harus Iya. dilakukan. Baik Ibu, terima kasih untuk Besok tipsnya. kita akan lebih detail lagi, ya. Ada 2 jenis kegiatan membaca nyaring yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah guru membaca nyaring untuk kesenangan, ya. Dan yang kedua adalah guru membaca nyaring untuk pembelajaran. Ya, jadi ingat 2 jenis kegiatan gumaring, guru membaca nyaring adalah menggunakan buku cerita bergambar. Ya, kalau untuk anak-anak SD. Bukan buku pelajaran. Mengapa menggunakan buku cerita bergambar? Karena buku cerita bergambar ya, adalah buku yang anak-anak mau baca. Sedangkan buku teks pelajaran adalah buku yang anak-anak tidak mau baca. Iya. Jadi itu pantang untuk kegiatan membaca nyaring, membacakan buku teks pelajaran. Gitu. Jadi Ibu Zora, mohon dihentikan kegiatan tadi
diganti dengan guru membaca nyaring. Baik, Ibu. Yes. Ada lagi? Silakan Ya, Ibu Yulma. silakan Ibu Yulma. Buka mic-nya, Bu. Masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita perhatikan dari penjelasan Ibu narasumber tadi dari awal, ini membaca nyaring ini eh, fokusnya kita ini ke kelas rendah, yaitu misalnya kelas 1 gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang, Bu, perlahan adanya anak kita yang sulit membaca di kelas 1 itu ada peran salahnya dari guru PAUD atau guru taman kanak-kanak. Kenapa saya katakan ada menyumbang kesalahan dari guru PAUD atau guru taman kanak? Nah, di taman kanak-kanak atau disebut dengan PAUD istilah sekarang, itu guru TK itu mengajarkan anak membaca huruf dari A sampai Z dengan intonasi dan ucapan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika anak-anak dihadapkan kepada huruf K yang Ibu baca tadi, Iya. mereka kan Taunya K. dengan Betul. Ya. jadinya K kan? Kau. Nah, kau jadinya. Iya. Sebentar. PU. Kupu tuh jadi PU di otaknya. Iya, Betul, Bu. di Setuju. anak itu sudah terisi kepalanya dengan hal seperti Yes. itu. Guru kelas 1, mungkin di sini ada Bu Teta dari kabupaten kita juga ya, merasakan kesulitan juga untuk mengubah pola yang udah ada di kepala anak. Yes. Nah, saja huruf P, huruf P itu guru TK mengajarkan huruf P. Jadi di saat kita membuat dikte dengan anak sepeda, maka anak-anak kelas 1 yang mungkin yang udah sekian bulan belajar, mereka akan menulis sepda, Ya. bukan sepeda, karena P, bukan P. Nah, mengubah huruf seperti S, huruf M, dan huruf M. Bukan S. Nah, kebetulan, Bu. Ya, kebetulan Bu, saat ini saya sebagai kepala sekolah di salah satu SD di Kabupaten Damastraya. Nah, sebelum saya terjun jadi kepala sekolah, itu selama 16 tahun jadi PNS, saya itu berkecimpungnya kalau nggak di kelas 1, di kelas 6. Nah, di kelas 1 ini nak belajar, juga pernah mendapatkan pelatihan bahwa pengenalan huruf yang seperti itu tuh yang menyebabkan anak di kelas-kelas berikutnya mengalami kesulitan membaca. Kesulitan mengeja. Jadi mereka kadang-kadang menghilangkan beberapa huruf yang harusnya ada saat kita. Betul. Dan ketemu deh permasalahannya. Nah, setahun ini Bu, saya itu terjun mengadakan ikut les di kelas 1. Nah, itu kebetulan guru kelasnya minta bantuan kita, Bu. Bantu saya, Bu. Kebetulan sekolah yang saya pegang ini itu tasnya Jawa, 99%-nya suku Jawa. Nah, disitulah kita ketemu anak kelas 3 yang ternyata udah naik ke kelas 3, tetapi tidak bisa membaca sama sekali. Nah, saya sedih loh. Ini kenapa? Apa saya yang kurang menelusuri tiap-tiap kelas? Sehingganya kemarin dengan terpaksa anak yang kelas 3 yang tidak bisa membaca ini, terpaksa saya ambil tindakan setelah berkontribusi dengan orang tuanya, sudah konfirmasi dengan orang tuanya, anak ini kami tinggalkan di kelas 3, kemudian ikut membaca dengan kita di kelas. Nah, setelah kita selidiki memang di sini letaknya, Bu. Kita harus mengulang apalagi bahwa huruf M itu bukan M, tetapi Ya. Betul, sehingga bisa ama. Itu. N juga bukan N tapi ana, ini. Ya Bu, ayo Bu. Wah, Bu Sri, PR-nya banyak nih.
Nah, jadi kalau saya renungkan dari tadi, memang betul-betul kalau dapat guru-guru kita yang kelas 1 itu dapat pelatihan seperti ini loh, Bu. Iya. Nah, kalau guru kita yang kelas 1 dapat pelatihan seperti ini, mungkin istilahnya apa ya, sedikit 50% pekerjaan sedikit terbantu. permasalahan kita masih. Ya, Bantu. permasalahan terbantu. Kemarin juga menerapkan ke guru-guru kita di sekolah, Bu, untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, guru harus ada pendampingan membaca kepada anak-anak kita, terutama yang mengalami kesulitan ini. Iya. Saya bilang mungkin di tahun ini kita mengalami kesulitan karena adanya penambahan tugas pekerjaan kita. Insya Allah di tahun besok udah ada Lancar. keringanan. Iya, benar. Tempat. Iya, Itu, Bu. betul, Bu. Ya. Sih untuk pengalamannya, Bu. Ya. Terima Ya, kasih. itu Bu, itu temuan ya Bu Sri ya, Bu. Mari Temuan. kita sama-sama mengkoreksi itulah ya. Supaya anak-anak, saya setuju nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh harus bener. Belajar membacanya tuh bener. Sehingga, Jadi di guru udah aman. ya, sehingga anak bisa menggunakan membaca untuk belajar di kelas 4. Ya nggak? Kan berarti Ya. sudah paham apa yang dibaca. Itu PR-nya. Ada lagi, nih nanti kita buat kesepakatan apa yang kita lakukan. Tadi memperkenalkan bunyi huruf. Ini nanti waktu praktik nih nanti itu Bu Yulma. Ya. Bisa melihat nih kita. Nah, tetapi kuncinya adalah ketika nanti guru-guru membaca nyaring, itu harus diucapkan dengan pelafalan yang baik dan benar. Ya, karena ketika kita melafalkannya dengan baik, maka anak akan mendengar dengan baik. Nah, itu. Ada lagi, senang sekali nih, akhirnya kita sepakat nih, ada problem Ya, seperti bunyi, kata Ibu Teta, ya, Ibu Teta, menyamakan Bu persepsi Yulma, guru kelas 1 ya. yes, oke. Ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Pokoknya Untuk ingat, sementara mungkin enggak, Bu Sri. ya, Ya. oke. Tapi ingat ya bahwa eh, membaca itu tujuannya adalah paham apa yang dibaca. Jadi katakanlah kalau hanya bisa lancar, tetapi tidak bisa menceritakan apa yang dibaca, itu namanya bukan membaca. Jadi itu kita sepakat dulu. Sekarang menjadi goal kita adalah kita membuat anak tidak hanya lancar membunyikan huruf, Ya, betul. tetapi paham apa yang dibaca. Ya. Semenjak dini. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh mindset kita tuh harus itu. Ya. Eh, izin Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami Bu Afni Filda, Kepala Sekolah SD Negeri 55 di Payakumbuh Bu. Nah, kami juga Bu di sekolah yang kami pimpin itu Bu, seperti apa yang Bu katakan tadi, di kelas 4, 5, dan 6 itu memang mereka sudah lancar membaca Bu, tetapi kita melihat memang kesulitan mereka itu Bu untuk memahami apa yang mereka baca. Nah, Yes. contoh ada di sana menentukan ide pokok dari Iya, di, betul. itu mereka sangat sulit sekali Bu untuk menentukan ide pokok, mana ide pendukung gitu Bu. Hmm, hmm, Nah, jadi hmm. mungkin karena waktu di kelas rendah 1, 2, 3, nah mereka kurang dibimbing dan diarahkan untuk Yes. membaca pemahaman tersebut gitu Bu. Iya, betul. Itu Oke. mungkin Bu. Ya, Jadi ini kita nih yang ada di ruangan ini udah sepakat tuh bahwa kita ya akan Bu. mengubah itu ya. Ya Bu, betul Bu. Ya. Ibu Mira, ada pendapat Bu? Pengalaman? Baik Ibu Rusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mira Iriani, saya juga Kepala Sekolah Dasar 1 SD di Kota Padang, itu SD 38 Lubuk Buaya.
di sini dari paparan yang Ibu Rosi sampaikan tadi, memang ya banyak permasalahan-permasalahan membaca yang kita temui di sekolah kita, yaitu di awal-awal itu masih banyak juga beban guru kelas 1 yang mana saat mau naik ke kelas 2 itu anak-anak kita masih banyak yang belum lancar membaca. Kemudian setelah di kelas tinggi seperti kelas 4, 5 itu anak-anak kita memang banyak yang belum paham dengan apa yang dibaca sehingga itu berdampak kepada hasil belajar mereka yang mana soal-soal tes yang mereka kerjakan itu mereka tidak Nggak paham bisa apa yang jawab. diminta, Iya, pasti, Bu. apa yang Pasti. diinginkan oleh soal yang ini sangat berpengaruh sekali kepada hasil belajar. Nah, harapannya nanti setelah kita ikut Gumaring ini kita jadi tahu karena saya ini basicnya waktu gurunya itu tidak pernah dapat ngajar kelas 1 Ibu. Dari eh, 16 tahun jadi guru itu 13 tahunnya di kelas 6. Jadi apa namanya kesalahan-kesalahan membaca di kelas bawah itu yang kita bereskan di kelas 6 itu bagaimana kita melatih anak-anak kita ini paham apa yang mereka baca. Berat, Nah, Bu. kalau misalnya Itu pasti ya, guru kelas 6-nya berat banget. Iya. iya, Ya. makanya banyak yang tidak mau nggak jadi guru kelas 6 itu Ya, Bu Rosi. karena kebayang nggak? Itu 5 tahun apa waktu tuh dibuang percuma tuh. Iya. Ya nggak? Iya, Bu. Iya, iya. Saya pernah waktu pengalaman waktu itu Bu dapat siswa dia pindah ke sekolah saya itu di kelas 4, nah sampai di kelas 6 itu membacanya masih terbata-bata. Jangankan paham Iya. eh, apa yang Kelancarannya aja diminta oleh belum. soal, ya kelancarannya aja belum. Nah, ini memang beban berat sekali guru-guru di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 apabila tugas pengajaran membaca ini tidak tuntas oleh kawan-kawan kita di kelas bawah. Mungkin seperti yang diminta oleh Ibu Rosa tadi, bagaimana kita memberikan pelatihan kepada guru-guru kita kelas Yes. 1 Ya. untuk Kalau bagaimana bisa, cara kalau bisa kita mengajarkan mau membaca. apa ada kelas yang ini Bu Sri untuk PAUD-nya Bu Siap. Nanti terpaksa. saya hubungi Ya, Kabit PAUD. Kalau kita melihat begini kan berarti kan pengetahuan guru PAUD-nya juga guru, harus pengaruh Ya benar pengetahuan seperti guru yang ikut PAUD dan juga kemarin. guru kelas 1. tuh. Kemudian ini Bu ya, karena kalau kita lihat di sekolah-sekolah kita itu kelas 1 itu eh, pengajaran membaca juga dimulai dari pengucapan abjad A, B, C, D. Oh, Nah, ketika kita mencantolkan dengan huruf vokal itu beda seperti yang beda. Ibu Rosi Iya, sampaikan tadi, iya KU, betul. KU, kau jadinya kan Iya, gitu. Nah, Kak. Kau, nah, gitu kan? Oke, oke. Ini berarti ada PR-nya. ya, mungkin Kita itu harusnya saja. Ya. menyentuh guru Untuk guru kelas 1 juga PAUD. mungkin kita agendakan untuk pengajaran membaca ini, Bu. Ya, Karena kan setuju, kita setuju. yang banyak Siap. di sini kepala sekolah ya, kepala Ya, sekolah Ya. SD. Iya, justru Bu. kepala sekolah Kemarin punya banyak guru TK, otoritas nih, Bu. sekarang mah kepala sekolah nih. Iya, Banyak. kepala sekolah punya otoritas bahwa, yeay, kamu Iya. guru kelas 1, 2, dan 3 harus punya kemampuan untuk mengajarkan anak belajar membaca. Iya, Bu. Jadi paham. Ya. Setuju, setuju Bu Mira. Ada lagi? Mungkin itu saja Ibu. Terima Ya, kasih terima kasih atas Bu Mira. kesempatannya. Sukannya. Ada lagi kawan-kawan? Tidak ada Bu Rosi. Ya, ya, oke. Jadi ingat ya kesadaran. Jadi PR kita adalah anak-anak membangun kesadaran bunyi huruf anak. Sehingga dia otomatis akan bisa menggabungkan si huruf-huruf ketika dia tahu bunyinya apa. Gitu.
Kalau nggak ada, mungkin bisa kita sudahi kelas ini. Kita akan bertemu di tanggal 20. Iya. Bagaimana teman-teman yang Ibu Rosi kasih semalam sudah dibaca? Mana yang hot, mana Iya. yang... Nah, Iya. itu bagaimana? Betul. Apa sudah paham? Atau bisa bertanya sama Bu Rosi hari ini? Boleh loh. Sering terjadi loh saling menyalahkan. Semacam dilema. Iya sih ya. 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 Ada godang tuh nya. Tuh, di bawah itu. Ada lagi pertanyaan Ibu-Ibu? Kalau tidak, waktu kita ada 20 menit lagi, silakan Iya. Ibu-Ibu. Sayang. Sayang waktunya masih ada. Coba ditanya. Apakah masih itu? Eh, Bu Sri, izin bertanya, Bu Sri. Ya Boleh. boleh. Oh, itu tentang teknisnya lagi Bu Sri yang mau ditanyakan. Tadi di awal Bu Sri mengatakan bahwa kita nanti akan tampil di 3 sekolah, kata Bu Sri. Dan kami sini Iya, baca 3 kelas yang berbeda. 3 kelas, Bu. Ah, Ah, ya, saya 3 kelas. jelaskan ya. Ah, Hari ah. ini kita kan di sini nih. Ya, Nah, jadi eh, belajar kita sama Bu Rosi. ya, Setelah itu pertemuan kedua kita masih belajar. Nanti ya, kita ya. ada tugasnya. Ah, Tugasnya ah. itu tentang apa? Sama dengan yang sebelumnya, yaitunya Praktik. untuk mendapatkan sertifikat pelatihan ini, Ya, nanti kita ada tugasnya itu pertama mengunggah tugas kajian teks dan template. Ada kajian teks, nanti Ibu Rosi ajarkan setelah pertemuan kedua. ya, Kajian teks membaca nyaring untuk pembelajaran dan ya. kajian teks membaca nyaring Untuk menyenangkan. kesenangan ya. Nah, atau kesenangan tuh yang kedua gitu juga template-nya perencanaan untuk kesenangan dan pembelajaran. Mm-mm. Nanti setelah itu kita akan praktekkan. Ya, Nah, kalau sudah membuat semua tugas itu, baru teman-teman mendapatkan sertifikat pelatihan. Baru iya, sertifikat. Setelah itu kita lanjut. Syarat untuk menjadi instruktur, kita bisa mengajar atau melakukan praktik baik di 3 kelas. Boleh kelas. Ya. 3 sekolah, boleh 3 kelas, 3 kelompok. Mm-mm. Itu di 3 kelompok itu atau 3 kelas itu nanti kita akan apa namanya ya? Juga akan membuat template kajian. Sebelum itu kita buat template kajian teks dan template perencanaan. Baru video yang 3 kelas tersebut. Hmm. Berarti Bu Sri, berarti videonya itu video kita mengajar gitu Bu Sri ya? Ya, kita bercerita atau membaca nyaring Membacakan sama diri ya, anak-anak. membaca nyaring ya. Ya, Mengajarkan membaca nyaring ke 3 kelas. ya. Iya, iya. Ada yang lain yang akan ditanyakan, Ibu-ibu? Silakan bertanya selagi Bu Rosi ada di grup. Kita kasihlah tepuk tangan untuk Bu Rosi yang sudah berbagi ilmu untuk kita. Dek, coba lihat nih. Coba dulu. Insya Allah di kelas ini kita akan
berlatih bersama. Kalau teman-teman tidak paham nanti, insya Allah Bu Rosi juga siap berbagi untuk Siap, kita. siap Kami banget. siap berbagi. Nanti ada kendala-kendalanya karena harapan saya setelah pertemuan ini kita di Sumbar ini betul-betul ada nanti se-Sumatera Barat ini rencana saya sama Bu Rosi ada khusus grup Gerakan Gumaring. Nah, Gumaring, gerakan coba guru nanti membaca nyaring Sumatera eh, Barat. Tapi ibu-ibu teman-teman udah siap nih, ya teman-teman udah di siap daerahnya menjadi masing-masing nanti trainernya gitu ya kan. trainer. Ya, Karena insya kan Allah saya Bu. nggak mungkin ada selalu, tapi kan saya mau lebih banyak orang yang bisa menyebarkan itu. Ya, Iya, iya, iya. jadi Iya, trainer dengan adanya tugas itu nanti kita akan berlatih lagi mungkin batch 1, 2, dan 3. Setelah itu kita bergabung. Gabung Kalau lagi. yang sudah lulus menjadi instruktur, barulah kita bergabung sama Bu Rosi. Makanya saya minimal yang saya harap tuh per kabupaten kota itu ada ada 5. Jadi kalau sudah 5 orang nanti kan bisa berbagi. Ada misalkan ketua ada itu. Jadi nanti kita bisa berbagi di sekolah-sekolah, di kota-kota kita gitu. Jadi apa kata Ibu Mira, kata ibu yang bertanya tadi, biar kita intinya sama persepsi kita, bagaimana eh, siswa-siswa kita itu kita tidak saling menyalahkan karena kemarin itu banyak yang guru TK yang ikut. Jadi pas ditanya kan gini, anak itu hafal di mulut A, B, C, A, kayak gitu. iya, Karena iya, di TK iya. diajarkan menyanyi. Lagu-lagu Iya, ya. iya. Nah, dengan laguan atau dengan menyanyi. Jadi guru TK pun merasakan Sudah gimana ya, mengajarkan, sudah mengajarkan. Kemarin tapi dia lupa guru TK. bunyinya. Nah, Ya, lupa bunyinya gitu, Bu. Jadi di Iya, iya, anak-anak iya. TK hafal abjad. Iya. Tapi Tapi ketika bunyinya ya. tidak memperkenalkan bunyinya, kemudian digabungkan, ya nggak jadi apa-apa. ya. Kalau itulah di sini banyak guru SD. kepala sekolah, guru SD ya. Mudah-mudahan kalau guru kelas 1 mungkin yang seperti ini mungkin sudah sering dialami karena asal masuk sekolah guru kelas 1 ini yang paling kasihan karena ada anak yang tidak bisa baca, jangan membaca pemahaman ya tidak membaca aja masih bisa masih banyak gitu. Jadi apalagi kalau dengan sistem kita sekarang kita tidak bisa ngetes anak yang harus pandai baca. Jadi betul-betul kita harapkan ini kita bersama di Sumatera Ya, Barat mentuntaskan. Kita bersama berbagi. Makanya eh, PR kita masih banyak. Makanya saya sama Bu Rosi mengatakan ini PR kita semua. Terima kasih bagi ibu-ibu yang ikut. Karena ikut ini ada pertama menambah ilmu untuk kita sendiri. iya Kalau betul. ibu kepala sekolah mungkin ibu juga bisa berbagi Iya, di sekolahnya. iya, Pengalaman kemarin juga ada guru SMP, bahkan dosen UNP ikut, dosen dari eh, Undri juga ikut. Bahkan beliau langsung kepada kalau dosen UNP kan dosen PGSD, langsung ke mahasiswa, beliau merasakan ini sangat luar biasa sekali gitu. Bahkan ini akan diajarkan ke mahasiswanya. Yang saya salut besok pas waktu kita berbicara untuk selanjutnya, ada salah satu kepala sekolah di SD di Bukit Tinggi, ibu itu masuk ke kelas, bahkan gurunya tidak paham sama sekali. Oh itu ya Bu yang membacanya. Oh itu ya Bu. Jadi dia suruh baca, literasi bagi baca sendiri-sendiri ke Hmm, itu. Karena dia menganggap membaca nyaring ini kan hanya untuk kelas 1, 2, 3 lah paling tinggi Bu. Rupanya tidak. Guru SMP, tidak. SMP juga ikut dia dengan bacaan yang berbeda. Apalagi kalau kita dapat 1.000 buku nih sekarang ada yang bagian untuk yang C, ada jenjang C, bahkan ada D, bahkan untuk SMA pun ada. Iya, Jadi ibu-ibu semua, semoga kita di sini adalah orang-orang yang menggerakkan gerakan di mana membaca itu perlu tidak hanya untuk kita, tetapi untuk masyarakat kita. Itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman, mohon kesemuanya kita bersemangat dan saya harapkan jangan kita nanti
eh, karena saya yakin Bapak Ibu ini paham, mengerti, tapi karena entah malas, tidak ada waktu, tidak mengerjakan tugas, akhirnya tidak mendapatkan sertifikat. Karena di batch 1 kemarin untuk pelatihan aja ada yang tidak mendapatkan sertifikat karena beliau merasakan sibuk. Jadi saya sibuk, tidak sempat gitu ya. Jadi rasanya kasihan sekali karena selain ilmu bagi kita semua, bagi teman-teman ini juga mungkin nanti bisa jadi ladang ibadah kita. Seperti Bu Mira punya taman bacaan, Bu Mira? Yeay. Belum? Ada Bu Sri, Ah, ada. Ya. Cuma ada. kurang aktif karena di apa kita nih di tempat kita ini anak-anak sedikit kan, makanya gitu. Lagian di kompleks kurang pengunjung sih. Ya. Bukunya ada nggak, Bu? Bu Mira? Bukunya ada tapi itu bervariatif Bu Rosi. Bukunya ini kan waktu itu dapat hibah buku dari Perpustakaan Perpusnas. Nasional itu ada ya. Ada Yang 1000 buku. biografi yang 1000 Nah, buku. itu Ya. dipakai di sekolah, Bu. Bu Mira, Ya, kalau itu ya. boleh dipinjamkan ke saya sekolah. Jadi Ya, kita teman-teman, juga buku yang dari waktu masih di SD lama sih juga kita seperti itu, kita pilah bukunya yang untuk cocok untuk kelas 6 misalnya, atau di kelas di kelas bawah yang buku-buku level B itu kita bawa ke sekolah. Jadi kita buat peminjamannya ke sekolah. Ya, sip. Keren. mantap. Jadi Iya. teman-teman, kita berharap semua kita di sini insya Allah akan memberikan dampak untuk minimal sekolah kita masing-masing. Jadi kami harapkan pada teman-teman betul-betul kita ikut pelatihan ini sampai tuntas. Saya berharap gimana ya, harus lulus semua lah ya. Itu Ya. harapan terbesar saya untuk teman-teman. Insya Allah, Bu Sri. Ya. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak mungkin ya kita akhiri. Masih ada? Oh, ada pertanyaan, silakan Bu. Silakan. Bu Yuma. Baik Bu, sebenarnya saya ikut pelatihan ini itu kan ada rekomendasi dari teman guru kita juga yang di Pulau Punjung. Nah, Bu, ayo ikutan Bu. Bu Bet ya. Ini udah kayak anak, kebetulan kami sama profesi sebagai guru penulis gitu. Ya. Jadi pas waktu masuk materi tadi, kita wow, ini pelajaran untuk dasar-dasar di kelas 1. Nah, bagi saya mungkin ini untuk pertama kalinya Bu, kita ikut yang pelatihan yang untuk membaca gitu. Sebelum ini mungkin kita udah sering ikut pelatihan-pelatihan itu tentang menulis gitu kan. Ya. Jadi ini seperti ilmu yang tertinggal. Kita udah belajar banyak pelatihan-pelatihan menulis, sementara pelatihan membaca kita nggak pernah ikut selama ini. Nah, ketika dapat info ini, gumaring guru membaca nyaring. Berarti seakan-akan kita kembali ke waktu kita sekolah dasar sama guru-guru kita zaman-zaman jadul dulu kan. Ya, betul. Betul, Bu. Menurut ini luar biasa. Insya Allah mungkin bersama Bu Bet nanti Bu Teta juga kami ingin mengembangkan ini di kabupaten kami. Kalau untuk menulis, memang mungkin saya sudah berhasil membawa beberapa anak untuk menerbitkan buku. Kalau nggak salah dulu itu pertama jadi kepala sekolah tahun 2022, saya di 2023-nya berhasil membawa 16 anak menulis buku. Kemudian ada 1 anak yang menulis buku solonya yang berhasil kita bina. Tapi kita nggak kepikir pembinaan membaca kepada anak-anak yang bawah. Yang kita pikirkan itu bagaimana anak bisa menghasilkan karya tulis gitu kan. Sehingga di sekolah saya itu kami sudah menerbitkan 5 buku antologi anak. Jadi ini semacam kita mikirnya gini, semacam ilmu yang tertinggal kayaknya gitu. Kita udah go gitu kan, bagaimana anak menghasilkan karya tulis, anak bisa menulis, anak bisa berimajinasi, anak bisa mengeluarkan apanya gitu. Tapi ternyata ada yang kita lupakan, itu membaca nyaring, terutama untuk kelas bawah ini. Jadi kayaknya ilmu ini luar biasa. Insya Allah
kita akan ikuti sampai nanti dapat sertifikatnya. Amin. Sip. Gitu. Terima kasih, Bu. Semangat. Semangat. Luar biasa ya, Bu. Ilmu-ilmu yang hari ini tidak hanya Ibu yang merasakan, di batch 1 juga dosen juga merasakan hal ini. Luar biasa. Oke. Ada tambahnya Bu Rosi? Hanya itu aja dari saya. Nanti kita melihat apa yang terjadi ketika kita membaca nyaring. Anak-anak tidak hanya terpapar dengan elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca, tetapi termasuk juga anak berimajinasi, Bu Yulma. Hanya dengan membaca nyaring. Iya, iya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Eh, Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di tanggal 20. Nanti PPT-nya akan saya kirim ke grup. Semoga Ibu bisa baca-baca lagi. Ya. Karena Iya. sebelum kita mulai kegiatan untuk ke depan, kita akan tanya jawab dulu. Apa yang sudah Bu Rosi ajarkan, nanti akan ditanya jawab lagi. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Rosi. Oke. Oke. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga nanti selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan ibadah puasa. Bu Rosi hari ini, besok Imlek ya Bu Rosi? Saya nggak Imlek, Bu. Oh, nggak Imlek, Ibu nggak ikut Imlek. Oke. Saya puasa juga mulai 18. Oh, puasa juga Ibu. Iya, bulan puasa kami. Oke. Semoga kita semuanya di sini dilancarkan, dimudahkan untuk berpuasa. Amin. Amin. Karena kita nih tanggal Amin. 20 nih teman-teman di Iya. bulan puasa, semoga tetap semangat ya. Karena Hari kedua Zoom-nya puasa ya, Bu Sri. ya, Semangat, ya Bu Rosi, kita di hari kedua puasa ya. Iya. Iya. Semoga semuanya semangat, insya Allah sampai Insya akhir. Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Putri, makasih Ibu. Iya, Terima sama-sama. kasih Bu Rosi, terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama semuanya. Oke. Mira, Suaroni kok. Tak aduh, kita buka lah Suaroni. Hah, Nah, kita selai. gitu. Kan lah selesai itu mah. Iya, Zoom cewek berdua lah. Iya. Nah, karena kemarin tuh banyak yang ikut tapi banyak nggak lulus, nggak ngerjakan tugas. Oh, Iko yang kawan uni aku kok yang sama-sama ikut ini mbak aku lah kok yo. Soalnya Kan, yo nampak lo nih kan mengikuti kegiatan nyambi-nyambi mode itu. Julia lah lulus Ri. yang sampai akhir Nah, tuh. itu. Anyo Nah, semangat nih, bertanyo itu jatah semangat. iya. Mudah-mudahan Uni kan awal tuh kan Sri Patangko kan aja Uni, cuma ada kesempatan ada kan ada ikut do. Patangko basobo di si Julia waktu hari ini daftar tuh hanya sasaannya. Nah, itulah nyo memotivasi kalau maja orangnya memang rancak untuk collab di Julia aku memang iyo. Inyo memang penggerak lah inyo gitu ha. Capek lah kok, capek lah gitu kan.
Buku awak buka komunitas di Padang kok. Nah, kan Tablik Sri awak pingin Sri Patang tuh kan Jo Bu Rosi lah cerita. Kalau read aloud iya. membaca nyaring itulah banyak komunitasnya. Heeh. Itu kan Iya, untuk masyarakat. Jadi si berpikir, iya, Sri di masyarakat lah ikut tuh di taman baca tuh Sri katakan. Sekarang iya. udah adik-adik lah lagi. Terpikir waktu itu sama Bu Rosi ada dosen bahasa Indonesia UNP namanya ganti siapa Habibi Harahap, dosen Ih, bahasa nah, wah. Indonesia. Heeh, Jadi tuh. terpikir juga keren maka. Jadi setelah cerita sama Bu Rosi, wah buatlah komunitas di Sumbar. Nanti makanya pingin 19 kabupaten kota tuh ada perwakilan. Ah, jadi kemarin pun Heeh. malah bercerita dengan eh, dinasnya itu sangat mensupport apalagi sebetulnya jangankan guru SD, guru-guru TK tuh harus semangati karena kita tidak menyalahkan Iya, dari dasar sebetulnya. Bahkan masih banyak anak SD zaman sekarang kelas 5 itu masih belum bisa baca. Uni yang miris Gana Sri 2 tahun yang lalu lulus anak Uni kelas 6 dengan membaca terbata-bata. Abara kami mirisnya Dek Sri itu. Yo, karena kita tidak bisa juga itu. Iya, Mengaku namanya maninggan anak. Karena aturan waktu itu nah kan itu, begitu. heeh. Iya, Terjadi juga di tempat kami itu di kota tinggi ya dulu tuh. Tapi bakalah. Tapi kalau aturan baru kok kita udah bisa kan meninggalkan anak. iya, Mm-mm. Mudah-mudahan tugasnya itu sebetulnya tidak berat. Ini ada tugas tuh eh, linknya tuh ada 4. Satu membaca nyaring menyenangkan, satu membaca nyaring pembelajaran, itu pelajaran. kajian teks, itu baru perencanaannya. Sampai itu kalau tuh Beko membaca, kalau membaca nanti ibu tuh pilih. Tapi tugas dulu. Beko yang barik di kantor untuk menjadi instruktur. Karena kan ada 6 kok yang kau buat, kan 3 kelas kok. Ada 6 kajian dan membacanya di kelas tuh. Nah, jadi di situ banyak gagalnya kawan-kawan Patang tuh. Dan ibukunya on time. Yang membek kajian kok yang banyak kawan-kawan Kan tuh aku. Bukan. aduh, ndaknya membek kajian tuh baik dia tanggalnya kalau untuk instruktur Hmm. kajian kualah videonya. Oh, Praktek gitu. praktek kelas-kelas kuah. Prakteknya. Model kita di Padang Mbak Atu Sri Biswa kok. Tuh, nggak bisa podo. Soalnya Ini awak kan ada anak itu. salah. Kan orang kan di musola kan ada anak-anak tuh Iya. mah. Kan 3 Iya, iya, kelas iya. tuh. Uni ambil si Iya. anak tuh SD, Uni kerapkan fase B misalkan. Uni biar situ Oh, fase gitu. B-nya, fase A. Kalau ambil kelas 1, kelas 2 sih, kalau per kelas tuh nak mungkin dalam saji tuh ustaz Sampai banyak jadi tuh mau. anaknya. Iya. Ayo ambil sih fase B misalkan, atau fase C kayak Iya. gitu. Iya, kanak-kanak lah ini kan kok tagihan kok kita di Padang kan itu pesantren di Iya. Masaji. Nah. Oh, boleh ya di Masaji. Lain. Boleh ya. Kan kan Iya. termasuk kelasnya. Awak kan pindah ke Iya. Mesaji itu kelas wa. Nggak masalah. Penting tugasnya awak kerajuan. Tuh Iya, ibu iya. tuh koreksi tuh. Ibu tuh on time nih kadang Sri keteteran. Ibu aku kawan-kawan yang Iya. lalu lama hubung-hubungi dalam grup. Bu Sri, saya nanti tidak periksa. Atau Bu Sri dulu periksa, baru saya. Wih, tegas ibuku kata saya. Tolong periksa-periksa dulu. Nanti saya ituin. Nanti saya baca lagi ya. Gituan beliau. Semangat beliau. Kan Jadi raya dola awak bergerak yang mampu kan membangkit dari bawah kan tuh semangat bergerak. iya, kalau mencari semangat Liao, Sri salut. Wagian karate, wagian buku, wagian tuh Liao di Pareso sadwalanya. Iya, Sri, iya. Halo ibu Ibu saya. minta maaf ya Ibu nyambil kini kok Ibu tadi itu dapet apa? Dapet panggilan orang gak Ibu. Oh, sip penting beko Sri kiriman videonya, rekaman. Insya Allah. Simak beko balik Bu. Harus mamba orang tua hari kok. Siap Jadi aman. nyampe Siap maaf ya. aman. Nggak apa-apa. Kalau ada yang nak ngerti deh, kok bertanya ke kamera atau Siap, ke Sri langsung beko. siap aman. Pokoknya awak lulus buket, harus lulus awak buket. Itu semangat wah harus lulus. Iya, Ada dosen di iya. Pekanbaru Uni. Sangatlah pintarnya waktu Ada diskusi wah.
semangat Lu lagi. mana lengkap, tiba di kelas cuma 2 kelas lainnya kurang lah. Dua cerita, berarti kan 1 kelas. Tuh sih kata Tuhan. Iya, Kejar aja. Kami aja perpanjang waktu sampai Sabtu petang, pinta. Selesai iya. dunia tanda. Tuh kata kami, Pak, Bapak, kalau untuk itunya bagus, seru bagus. Kalau tinggal 2 kelas, kalau tinggal 1 kelas, tuh kan 2 cerita lain yang menyenangkan, Cik. Itu, Cik. Biar saya kejar, Bu, Ciknya. Rugilah Tak Bapak. aja. Bantunya ke tak kajanya. Ada guru SMP, Bu Iyet, Cik, Bu Iyet Yulia tuh. Patnya jadi Sabtu, hari Jumatnya nampak di sini video-video ke mengajar itunya. Awak kadang kan iyo kok jadi kepala sekolahku kan master of pekerjaan deh, Wak. Sibuk lain kan kerajuan kan di kerajuan. Oke lah. Mohon maaf Iya, lahir dan jadi batin Uni, ya, Ibu Santi, ya Ibu Sri. Gulma, Bu Ira, dan Ibu Sumarsi. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu. awak berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, semangat. Izin Dah. pamit keluar Ibu-ibu. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift juga.